Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Efdiana dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang meraih berkah dengan mawaris. Baik, materi yang pertama yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama, orang mati yang disebut pewaris. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Kemudian yang ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut ahli waris. Kemudian materi yang kedua, dasar-dasar hukum waris. Yang pertama, Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 7-12. Kemudian yang kedua, yaitu As-Sunnah. Yang pertama, hadis dari Ibnu Mas'ud. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Amr. Yang ketiga, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam Komplikasi Hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Baik, materi yang ketiga yaitu ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama, ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang laki-laki yang disebut waris ashabah dan 10 orang ahli waris perempuan yang disebut zawil furud. Yang kedua, syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab menerima warisan. Yang pertama, nasab atau keturunan. Yang kedua, pernikahan. Yang ketiga, walak. Yang keempat, sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama, kekafiran, pembunuhan, perbudakan, perzinahan, dan li'an. 5. Ketentuan pembagian harta warisan. Yang pertama, ahli waris zawil furud mendapat 1/2, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan jika sendirian, saudara perempuan sekandung jika sendirian, saudara perempuan sebapak sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Mendapat 1/4 suami jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua yaitu istri jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Mendapat 1/8, yang berhak mendapat bagian 1/8 adalah istri. Kemudian 2/3 yaitu 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, 2 saudara sekandung atau lebih, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Kemudian mendapat 1/3 yaitu ibu, 2 saudara seibu atau lebih, kemudian kakek. Kemudian mendapat 1/6 yaitu ibu, nenek, bapak secara mutlak mendapat 1/6. Kemudian kakek, saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sebapak. Kemudian ahli waris ashabah. Yang pertama, ashabah bin nasab. Ashabah bin nasab yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan muktib yang memerdekakan budak. Yang kedua, ashabah bil khoir. Yang pertama, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah. Kemudian ashabah ma'al khoir, saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih. Kemudian saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih. Kemudian ashabah bisabab, karena sebab orang yang membebaskan budak, baik laki-laki atau perempuan. Selanjutnya materi manfaat hukum waris Islam bagi Islam. Pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian, peduli kepada orang lain. Sekian presentasi dari saya tentang materi mawaris. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.